Ya. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Lillahi ta'ala. Faslun fil amri bit ta'ahudi. Jadi perintah untuk memelihara Al-Qur'an. Wa tahdziri min ta'ridihi lin nisyan, dan menghindari lupa. Artinya peringatan untuk menghindari lupa. Sabata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an. Ulang-ulang, peliharalah Al-Qur'an. Ulang-ulanglah Al-Qur'an ini. Wa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat ini artinya sumpah. Wa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi artinya Rasulullah bersumpah dengan terhadap Allah. Intinya begitu. Itu kalimat sumpah. Intinya kalimat sumpah. Seperti orang misalkan mengatakan wallahi. Lahuwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Lahuwa, bahwasanya Al-Qur'an itu ashaddu tafallutan, lebih cepat lepas, minal ibili, dari unta, fi uquliha, dari ikatannya. Jadi Al-Qur'an cepat kalau nggak dijaga, kalau nggak diulang, kalau nggak banyak diulangi, itu lebih cepat hilang. Hari ini ngapalin, pagi ini ngapalin, kalau nggak diulang, besoknya lupa. Bener tuh? Hah? Ya. Pengalaman. Ketahuan berarti nggak, jarang diulangi. Ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibil Qur'ani, sesungguhnya perumpamaan orang yang hafal Al-Qur'an, kamasali sahibil ibili atau kamasalil ibili, gitu ya. Ada sahibnya enggak? Kamasalil ibilil mu'allaqah, perumpamaannya seperti unta yang diikat. In ahada, atau perumpamaannya seperti orang yang memiliki unta, gitulah, diikat. Unta yang in ahada alaiha, kalau seandainya pemilik unta tersebut menjaganya, amsakah, dia akan bisa mempertahankannya, artinya nggak kabur. Bener tuh. Wa in atlaqaha zahabat, dan kalau dilepaskan niscaya unta itu pergi. Itu perumpamaannya. Dan Al-Qur'an lebih cepat daripada itu. Al-Qur'an lebih cepat daripada itu.
Mungkin ngapalin itu sehalaman 15 menit sampai setengah jam bisa hafal. Ya, ini semua tergantung orang sih. Ya kalau orang yang terbiasa dengan ngapal itu 15 sampai setengah jam, satu halaman itu bisa hafal. Cuman yang terjadi adalah bagaimana tentang cara dia murojaahnya, mengulangnya. Coba orang coba satu hari satu halaman begitu. Itu udah paling minimal. Kalau orang nggak penghafal Al-Quran nggak nambah segitu, itu saya rasa belum lulus. Mengatakan lulus. Terlebih lagi kalian yang istilahnya hari-harinya kosong. Artinya apa ya? Hanya disibukkan dengan Quran. Kalau nggak sampai segitu itu nggak tahu lagi harus kayak gimana. Nggak tahu lagi. Pagi ngapalin, kemudian zuhur sebelum qobliyah atau setelah ba'diyah zuhur, qobliyah ba'diyah zuhur dibaca itu yang dihafalin. Misalnya zuhur setengah halaman, qobliyah dibaca, ba'diyah dibaca. Kalau masih hafal berarti lanjut. Terus begitu sampai maghrib, sampai isya. Saya tuh dulu satu halaman kasih waktunya pulang kuliah sampai malam. Besoknya harus di story. Tuh kan, pulang kuliah jam 1-an. Ngapalin harus punya beban ngapalan Al-Quran satu halaman. Ngapalin itu bangun tidur jam 2, jam 3, ngapalin sampai asar, sampai setelah asar. Maghribnya dites pas sholat sunnah. Hafal apa enggak? Kalau belum hafal, ngapalin lagi maghribnya. Dihafalin sambil ngapalin pelajaran lain, sambil belajar pelajaran lain. Ini 3 tahun, 4 tahun baru 5 juz. Itu 10 tahun itu mondok di Darul Quran, ngapalin Al-Quran selesai. Buru nini. Belum godaan pengen kawin. Jadi. Hah? Oh nggak pengen? Pengen nggak? Pengen. Ya elah. Allahul musta'an. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian dari Anas ibn Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujur ummati hatal faq. Ini tulis. Ini tulis di catatan kaki hadis, ini penting. Tulis. Terdapat di dalam Sunan Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan sebagian orang dan tidak sahih dari Rasulullah. Yaitu hadis ini. Hadis ini tidak sahih dan mustahil Rasulullah mengatakannya. Oleh karena dosa paling besar
adalah kekufuran. Kemudian membunuh orang muslim tanpa hak. Kemudian zina. Kemudian dosa lainnya. Maka mustahil Rasulullah mengatakan hal yang bertentangan dengan ini. Nah, ulang Hil. Alon, Ziad tulis, susul. Tadi dia paling berisik, sekarang tidur. Ternyata kalau lagi tidur nggak berisik. Nah, ulang. Terdapat di dalam Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Terus? Hadis yang diriwayatkan sebagian orang yang tidak sahih dari Rasulullah. Hadis ini tidak sahih, mustahil Rasulullah mengatakannya. Dan dosa paling besar adalah kekufuran. Kemudian membunuh orang muslim tanpa hak. Kemudian zina. Gimana ya? Dan dosa paling besar adalah kekufuran. Kemudian membunuh orang muslim tanpa hak. Kemudian zina. Dan dosa lainnya. Mustahil Rasulullah mengatakan yang bertentangan dengan ini. Terus, udah. Jadi hadis ini apa ya? Ditunjukkan ini hadis ya, apa namanya? Menjadi perdebatan. Jadi begitu orang salah paham itu karena mereka berpegangan dengan hadis. Banyak salah paham, mengatakan yang tidak benar. Wa an Sa'd bin Ubadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara al-Qur'ana summa nasiyahu orang yang membaca Al-Qur'an summa nasiyahu kemudian lupa.
laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamati wa huwa ajdam. Maka orang tersebut kelak hari kiamat keadaannya akan seperti orang hari kiamat datang dalam keadaan menderita penyakit kusta. Ini di sini apa namanya? Orang juga banyak salah. Udah? Kusta. Kusta itu kayak penyakit kulit. Jadi banyak orang salah kaprah juga ketika mengartikan liqaullah, laqiyallaha. Itu maknanya yaitu karena orang terlalu terlalu minim ilmunya dalam bahasa Arab. Liqa hanya diartikan bertemu. Tuh. Kalau seandainya dinisbatkan kepada Allah bahwa bagian orang akan bertemu dengan Allah di surga atau di akhirat, itu kufur orang. Ya, pertemuan dengan berhadap-hadapan atau adanya tempat jarak, kufur. Itu karena kenapa muncul hal seperti ini? Ya itu tadi tentang keminiman orang tersebut di dalam memahami bahasa Arab. Contoh ini hadis ini. Jadi kata-kata bertemu di sisi, di hadapan itu seperti orang yang tidak pernah belajar tauhid. Jadi dihindari. Terus rawahu Abu Dawud Az-Zarimi. Tulis hadis ini dhaif. Terus faslun fi man nama an wirdihi. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi minal lail. Barang siapa yang tidur hizbihi dari membaca wirid minal lail. Oh, bukan gitu. Man nama. Jadi orang yang tidur an hizbihi dari membaca wirid. Hizib atau wirid au an syai'in minhu atau lupa sesuatu dari wiridnya. Jadi misalkan orang punya wirid tertentu, atau misalkan orang punya target tertentu bahwa setiap malam dia harus membaca 1 juz. Kemudian pas baca 1 juz ketiduran tinggal sisa setengah. Paham itu? Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri. Kemudian dibaca yang tertinggal tersebut di antara salat subuh dan salat zuhur. Artinya pagi-pagi dibaca tuh. Fa kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka dicatat bagi orang tersebut seolah-olah dia mendapatkan pahala seperti membacanya di malam hari.
Dicatat bagi dia seolah-olah membacanya di malam hari. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa keutamaan baca Al-Quran itu adalah lebih bagus di malam hari. Makanya ini orang yang ketiduran dan dia sudah terbiasa dengan bacaan tersebut, dengan target tersebut. Ketiduran, dibaca pagi-pagi seolah-olah orang tersebut menghatamkannya di malam hari. Paham? Terus rawahu Muslimun wa an Sulaiman bin Yasarin qala Abu Usaidin radhiyallahu anhu nimtul barihata an wirdi hatta asbahtu. Nimtu al-barihata an wirdi hatta asbahtu. Saya pernah lupa baca wirid. Ketiduran gitulah, baca wirid kemarin sampai terbangun besok paginya. Falamma asbahtu istarja'tu. Ketika memasuki pagi, saya mengulanginya. Artinya menggantinya. Istarja'tu. Wa kana wirdi suratul Baqarah, dan wirid saya adalah di malam hari baca Al-Baqarah. Itu maksudnya. Apa? Wa kana wirdi suratul Baqarah, dan wirid aku adalah surat Al-Baqarah. Fara'aitu fil manam, kemudian saya lihat di mimpi. Ka'annal baqarata tantohuni, seolah-olah apa? Sapi menyeruduk, menandukku. Tulis. Bukan makna dari perkataan ini. Bukan makna dari perkataan ini. Ia jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi ia telah menyia-nyiakan kebaikan atas dirinya. Terus istarja'tu, tulis di situ istarja'tu, maknanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Paham itu? Jadi Sulaiman ibn Yasar ini dia ketiduran. Dia setiap malam itu punya wiridnya baca Al-Baqarah. Kemudian ketiduran, bangun-bangun pagi, ketika terbangun di hari pagi dia apa? Bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena di dalam mimpinya juga dia, dalam tidurnya dia melihat mimpi ditanduk, dibejek oleh Al-Baqarah, oleh sapi. Artinya apa? Dia menyayangkan atas dirinya, menyia-nyiakan atas dirinya kebaikan tersebut. Terus rawa Ibnu Abi Dunya an ba'di huffazil Quran annahu nama bawa telur goreng ya. Dari mana ini nyampe ke atas ini? Warawa Ibnu Abi Dunya an ba'di huffazil Qur'ani annahu nama lailatan an hizbihi. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dari beberapa hafiz penghafal Al-Qur'an bahwa ia lupa membaca wiridnya di malam hari. Artinya ketiduran, ketiduran hingga akhirnya terlewatkan membaca wiridnya di malam hari. Fa uriya fi manamihi ka'anna qailan yaqulullah. Maka ia melihat mimpi ada seseorang bicara kepada dia, membacakan bait syair ajibtu min jismin wa min sihhatin wa min fatan nama ilal fajri fal mautu la tu'manu. Ulang. Ajibtu min jismin wa min sihhatin. Wa min fatan nama ilal fajri wal mautu la tu'manu khatfatuhu fi dhulamil laili idza yasri. Ajibtu, saya heran dari tubuh jasad, wa min sihhatin, dan dari kesehatan, wa min fatan, dan dari pemuda kayak Zia ini, pemuda, nama yang molor turu ilal fajri, sampai subuh, sampai pagi. Wal mautu la tu'manu khatfatuhu. Sedangkan kematian, intayan kematian tidak bisa dielakkan. Fi dhulamil laili, di kegelapan malam, idza yasri, meskipun di tengah kegelapan malam yang menyelimuti, begitu. Jadi meskipun malam hari kematian ya tetap datang, nggak ada yang tahu kapan datangnya, mau siang, malam, bisa jadi kalian duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, kalian duluan. Bisa jadi matinya di kelas, lagi tidur, kemudian mati, nggak bangun-bangun. Ada. Bangunin, bising mati itu, bati beneran. Iya, bisa jadi bagaimanapun keadaannya, nggak ada yang tahu. Kegelapan, ini kan di sini jelaskan kegelapan, lagi tidur, masih muda, sehat.
Matian terus mengintai, artinya apa ya? Dekat gitu loh. Dekat dengan kita. Subhanallah. Hah? Berangkat? Apa berangkat apa? Masih siang. Terus, fa'al babus sadis. Allah, ya sudah.